Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah materi teori kelompok yang akan disampaikan oleh kelompok 1 kelas MTJ 313 Perguruan Tinggi PTDI STTD guna untuk memenuhi tugas Kapita Selekta. Berikut ini adalah nama anggota kelompok. Absen nomor 6, Fatan Hoirul Akbar. Absen nomor 7, Helmi Ardiansyah Ramadhani. Absen nomor 13, Muhammad Farid Hidayatullah. Nomor absen 1, Anissa Dida Rizky. Berikut ini adalah subbab bahasan yang akan dibahas pada materi teori kelompok, yaitu ada 4 subbab bahasan. Bahasan yang pertama yaitu adalah apa itu definisi dan kepribadian kelompok? Definisi kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu dengan yang lain, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Kepribadian. Teori kepribadian kelompok atau teori sintalitas kelompok menurut Cattell adalah teori yang menjelaskan berbagai hukum atau aturan terkait dengan sifat perilaku, kepribadian, dinamika, kebersamaan, dan kemampuan kelompok. Teori kepribadian kelompok terdapat 2 hal, yaitu dimensi kelompok dan dinamika kepribadian. Di dalam dimensi kelompok ada sifat populasi, yaitu adalah karakteristik individu yang dimiliki anggota kelompok. Sifat sintalitas, yaitu adalah perilaku kelompok terdiri dari kepribadian kelompok. Dan yang terakhir adalah karakter struktur internal, yaitu adalah hubungan antar anggota kelompok. Selanjutnya adalah dinamika kepribadian, yaitu adalah maintenance sinergi dan efektif sinergi. Maintenance sinergi adalah upaya pemeliharaan hubungan untuk memastikan kekompakan kelompok, dan efektif sinergi yaitu adalah kegiatan yang diarahkan pada tujuan kelompok. Materi yang selanjutnya adalah bagaimana proses pembentukan kelompok yang akan disampaikan oleh Fatan Hoirul Akbar. Silakan. Untuk proses pembentukan kelompok, adapun langkah-langkah proses pembentukan kelompok antara lain. 1. Interaksi. Interaksi merupakan syarat utama dalam dinamika kelompok. Karena dalam interaksi akan ada proses transfer ilmu yang dapat berjalan secara horizontal yang didasarkan atas kebutuhan dan informasi tentang pengetahuan tersebut. Untuk yang kedua, persepsi. Persepsi, pembagian kelompok didasarkan pada tingkat inteligensi yang dilihat dari pencapaian akademis. Untuk yang ketiga, motivasi. Motivasi adalah pembagian kekuatan yang berimbang yang akan memotivasi anggota kelompok untuk berkompetisi secara sehat dalam mencapai tujuan kelompok. Untuk yang keempat, independensi atau kebebasan. Kebebasan merupakan hal penting yang dapat di dalam dinamika kelompok. Untuk yang kelima, organisasi. Organisasi adalah untuk mempermudah koordinasi dan proses kegiatan kelompok. Yang keenam, tujuan. Tujuan adalah untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas kelompok ataupun tugas individu-individu. Untuk selanjutnya, next. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterpaduan kelompok. Yang pertama, kesamaan nilai dan tujuan. Yang kedua, keberhasilan dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, status atau citra kelompok. Yang keempat, kecocokan terhadap norma-norma. Yang kelima, daya tarik pribadi. Yang keenam, persaingan antar kelompok. Yang ketujuh, pengakuan dan penghargaan. Next. Untuk materi subbab yang ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya Helmi Ardiansyah, yaitu apa itu fasilitas dan permasalahan sosial. Teori fasilitas sosial atau social facilitation theory adalah kecenderungan orang untuk tampil berbeda
bila dia sedang di hadapan orang lain daripada saat sendirian. Next. Ada 3 hal yang dapat menjelaskan kenapa kehadiran orang lain dapat meningkatkan atau memperburuk kinerja individu. Yang pertama yaitu peningkatan arousal atau kebangkitan. Kehadiran dapat meningkatkan arousal. Peningkatan arousal akan meningkatkan usaha yang berdampak pada meningkatnya performance. Yang kedua, persepsi individu akan penilaian orang lain akan menimbulkan fasilitasi sosial atau hambatan sosial. Bila individu memiliki orientasi negatif terhadap sesuatu cenderung mengalami penurunan performance, sedangkan yang memiliki orientasi positif akan menunjukkan performance yang lebih baik. 3. Proses kognitif dalam sosial fasilitas, yaitu distraction konflik teori. Teori ini menjelaskan bahwa kehadiran orang lain akan menimbulkan 2 konflik pada diri individu, yaitu perhatian terhadap tugas dan perhatian terhadap penilaian audiens. Next. Apa itu masalah sosial? Yaitu sebuah kondisi yang tidak diinginkan, yang tidak sesuai dengan unsur budaya serta membahayakan kehidupan kelompok sosial sehingga perlu diatasi atau diberi solusi. Next. Faktor-faktor penyebab masalah sosial. 1. Faktor ekonomi merupakan faktor ketidakmampuan individu atau kelompok untuk mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak, khususnya secara materi. 2. Faktor budaya disebabkan karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial pada pola masyarakat yang heterogen atau multikultural. 3. Faktor biologis merupakan masalah yang timbul akibat adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat. 4. Faktor psikologis merupakan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial. Next. Bentuk-bentuk masalah sosial. 1. Kemiskinan. 2. Pengangguran. 3. Kriminalitas. 4. Kesenjangan sosial. 5. Penyakit menular. 6. Kriminalitas atau kenakalan remaja. Next. Dan materi yang keempat adalah pemikiran dan polarisasi kelompok yang akan disampaikan oleh Muhammad Farid. Pemikiran kelompok. Pengambilan keputusan dengan pengajuan gagasan atau pendapat dalam satu kelompok pada praktiknya seringkali diwarnai dengan adanya beberapa anggota tim yang menahan atau bahkan mengabaikan segala pendapat dan pemikirannya. Hal itu dilakukan untuk mengikuti pendapat mayoritas. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat sebuah teori komunikasi, yaitu teori pemikiran kelompok atau groupthink theory. Merupakan sebuah proses pengambilan keputusan yang terjadi pada kelompok sangat kohesif, di mana anggota-anggota berusaha mempertahankan konsensus atau kebutuhan untuk sepakat kelompok sehingga kemampuan kritisnya menjadi tidak efektif lagi. Beberapa sejumlah gejala dalam fenomena teori pemikiran kelompok yaitu 1. Solusi kebal ditunjukkan dari upaya anggota menciptakan optimisme yang kuat dalam kelompok. Kedua, kelompok menciptakan usaha kolektif untuk merasionalkan serangkaian tindakan yang diputuskan. 3. Kelompok menjaga sebuah kepercayaan yang tidak terpatahkan dalam moralitas bawaannya dan membuat kelompok termotivasi dan bekerja untuk hasil yang terbaik. 4. Kelompok memiliki stereotip yang negatif terhadap kelompok-kelompok luar. 5. Tekanan langsung mendesak anggota untuk tidak mengungkapkan pendapat yang berbeda. Sensor diri membuat individu mengurungkan niat untuk menyampaikan pendapat. Ilusi mufakat dengan keputusan yang seolah-olah disepakati bersama dan membuat kelompok merapatkan solidaritas. Dan yang terakhir adalah munculnya pikiran waspada atau mind guards untuk melindungi kelompok dari opini atau informasi yang berlawanan
dan tindakan yang tidak diinginkan. Keputusan yang diambil oleh seorang individu bisa saja dipengaruhi oleh kelompok. Fenomena ini disebut dengan group polarization atau polarisasi kelompok. Polarisasi kelompok sebagai sebuah proses yang terjadi ketika diskusi kelompok memperkuat pendapat yang ada di dalam kelompok. Seperti molekul yang terpolarisasi, anggota kelompok akan menjadi lebih mengarah ke arah yang sebelumnya sudah mereka pilih. Berikut ini adalah daftar pustaka atau sumber dari materi yang telah dijabarkan di atas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.